berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman lain sebagainya. Jadi sekolah itu diibaratkan sebagai ladangnya, sedangkan siswa itu adalah bibit dari tanaman tersebut. Jadi Bapak Ibu yang ditanam misalnya jagung, jangan berharap tumbuh padi, sehingga perawatannya itu bisa melalui budaya positif, motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian nanti bisa dengan cara Bapak Ibu melakukan kedisiplinan, kemudian budaya positif, kemudian segitiga restitusi yang akan saya jelaskan terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Bapak Ibu pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan disiplin positif ya. Jadi banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering berhubungan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi hukuman bagi yang melanggar. Kemudian kalau motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang nomor 3 ini adalah yang kita harapkan untuk dilakukan kepada peserta didik, karena harapannya dengan perubahan atau motivasi perilaku manusia itu berubah dari diri sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengenal tentang 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu bisa kita sebagai guru dimaknai atau kita melakukan dalam posisi kontrol yang apa. Jadi ada nanti 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu akan lihat nih. Yang kedua, keyakinan kelas. Kalau yang dulu redaksinya bukan keyakinan kelas, tetapi kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Untuk yang kali ini adalah keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini dimaknai bahwa warga yang ada di kelas itu membuat suatu keyakinan yang akan disepakati dan dilakukan untuk kegiatan bersama. Dan harapannya karena keyakinan kelas itu dilakukan oleh peserta didik, harapannya peserta didik secara otomatis bisa melakukan keyakinan kelas yang dia buat sesuai dengan yang sudah disepakati bersama. Yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak, dituliskan berupa pernyataan universal, jadi secara umum bisa digunakan oleh individu banyak. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Ini kesepakatan kelas yang bisa dibuat ketika Bapak Ibu nanti mulai mengadakan kontrak pembelajaran. Keyakinan kelas ini biasanya dilakukan pada saat awal guru masuk supaya terjadi kesepakatan antara guru dengan siswa. Boleh Bapak Ibu misalnya mengajar lebih dari 1 kelas, keyakinan kelas yang dibuat juga bisa lebih dari 1. Jadi kalau misalnya kelasnya tidak mobile, keyakinan kelas ini juga bisa dibuat dalam bentuk poster dan ditempel dan ditandatangani oleh wali kelas atau guru kelas yang mengadakan kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Itu adalah keyakinan kelas, dan harapannya dengan adanya keyakinan kelas ini anak-anak sadar, peserta didik sadar tentang apa yang akan dilakukan, dan harapannya juga peserta didik mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuatnya secara sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia ya. Saya tidak banyak menjelaskan kebutuhan dasar manusia ini karena Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang,
penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Redaksinya tidak sama ya, tetapi intinya memaknainya dengan sama dengan 5 kebutuhan dasar. Nah, ini yang lebih nanti Bapak Ibu praktekkan ketika melakukan proses pembelajaran di kelas nih. Ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum di sini bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Sebaiknya bersifat hukuman ini sudah tidak ada lagi ketika kita mengadakan proses pembelajaran kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Tetapi karena Bapak Ibu semua masih belum mengikuti suatu program pendidikan guru penggerak, jadi ada beberapa guru yang masih menggunakan posisi kontrol penghukum ini sebagai sanksi atau konsekuensi ketika peserta didik melakukan pelanggaran aturan ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai monitor. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau di pelajaran di kurikulum Merdeka Belajar tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan ya Bapak Ibu. Jadi makanya tidak dianjurkan untuk memberikan suatu ranking ketika melakukan penilaian, karena proses pembelajaran yang dilakukan adalah bersifat diferensiasi. Jadi anak-anak atau peserta didik itu sesuai dengan bakat dan minatnya dan kemampuan masing-masing. Jadi seperti ikan, jangan diharap bisa terbang. Jadi posisinya adalah berenang ya, biarkan dia berenang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika ada peserta didik yang melakukan suatu kesalahan atau melanggar, kita sebagai guru kadang-kadang juga kita membuat posisi kontrol kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Ya kalau posisi seperti ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Misalnya, kenapa sih kamu melakukan seperti ini? Kenapa nak? Kamu nggak kasihan sama bapak apa ibu? Saya kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Nah, posisi membuat orang bersalah ini biasanya di ruangan yang hening dan membuat peserta didik yang melakukan kesalahan itu menjadi rendah diri, merasa bersalah ya. Jadi posisi membuat orang merasa bersalah ini setidaknya dikurangi ya Bapak Ibu. Jadi karena posisi seperti ini biasanya anak akan merasa tidak percaya diri. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol sebagai teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ada 2 keuntungan, maksudnya ada 2 yang bisa diambil dari sisi negatif ini. Peserta didik akan merasa terganggu dengan guru tersebut. Kemudian posisi positifnya, hubungan relasi antara peserta didik dengan guru menjadi lebih baik karena ini bersifat akrab, karena guru sebagai teman ya. Tetapi pada posisi seperti ini biasanya siswa akan menggantungkan. Biasanya Bapak Ibu guru ketika ada kondisi seperti ini yang diucapkan ya, contoh kalimat yang diucapkan, sudah tidak apa-apa, nanti aja, nanti akan selesai sesuai dengan waktunya, nanti akan kita perbaiki bersama dan lain sebagainya. Itu biasanya yang dilakukan guru kalau misalnya memposisikan sebagai teman. Kemudian yang kelima adalah posisi posisi manajer, yaitu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah tahu 5 posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana ketika Bapak Ibu memperlakukan peserta didik itu ketika melakukan suatu pelanggaran. Memang dari tingkatan manajer ini adalah yang paling sesuai ya, tetapi kita terkadang tidak bisa melihat masalah yang terjadi pada peserta didik. Jadi kita memposisikan, kadang kita juga belum
belum bisa mengontrol emosi kita sebagai guru, sehingga kita mengambil posisi misalnya penghukum. Contohnya kalau penghukum misalnya masuk jam 7 lebih 5 menit atau lebih 10 menit siswa tidak boleh masuk ya. Tanpa ada pertanyaan, tanpa ada restitusi, tanpa ada mendekati identifikasi, dia langsung diberikan hukuman. Misalnya tidak menggunakan sepatu warna hitam, langsung disuruh lepas tanpa bertanya kenapa kamu memakai sepatu selain warna hitam. Jadi langsung disuruh lepas, kemudian langsung dibuat anak itu merasa dihukum ya. Itu adalah posisi penghukum. Sepertinya posisi-posisi ini Bapak Ibu bisa mengetahui ya Bapak Ibu nanti di posisi yang mana ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu karena namanya segitiga ada tiga ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi mengidentifikasi identitas, kemudian melakukan validasi. Yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Jadi harapannya dengan budaya positif ini, ketika ada peserta didik yang melakukan suatu pelanggaran, Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi. Seperti apa? Yang pertama, memfasilitasi identifikasi. Ya. Yang pertama, misalnya ada suatu masalah seperti tadi, anak tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ditanya kenapa menggunakan sepatu selain warna hitam? Itu adalah mengidentifikasi validasi identitas ya, mengenali identitas. Jadi kita flashback kenapa dia melakukan suatu masalah. Kemudian yang kedua, validasi. Masih mempunyai sepatu lebih dari satu, tidak bisakah jadi kita mengetahui alasan yang digunakan peserta didik untuk melakukan suatu kesalahan ya atau pelanggaran. Jadi kita tidak langsung ngejudge, terlambat terlalu 5 menit tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan, ya sudah kamu di luar. Tidak seperti itu. Jadi kita mengorek melakukan validasi apa yang dilakukan, karena kita percaya ya semua tindakan itu pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi kenapa dia melakukan A pasti ada B dan C dan lain sebagainya ya. Kemudian segitiga restitusi ini yang ketiga adalah melakukan keyakinan kelas. Terus keyakinan ketika segitiga restitusi itu kita tawarkan solusinya bagaimana permasalahan yang ada. Kalau misalnya kamu pakai hitam, kamu akan berjanji enggak besok tidak mengulang kembali dan lain sebagainya. Dan karena itu dibuat sesuai dengan keyakinan, jadi kesadaran, sehingga siswa tersebut akan mematuhi sesuai dengan yang dia ucapkan ya. Nah ini adalah contoh segitiga restitusi ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Karena tadi ada persuasi, membuat keyakinan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini contoh-contoh segitiga restitusi yang dibuat ketika Bapak Ibu mengalami misalnya menemui peserta didik yang melakukan suatu pelanggaran. Itu paparan saya terkait dengan budaya positif. Saya buka pertanyaan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Silakan. Saya minta tolong dibuka kajian tentang keyakinan. Keyakinan kelas. Yang ini kan itu
Terima kasih atas sharingnya ya Bu Lulu ya. Jadi keyakinan kelas yang bersifat lebih abstrak itu adalah keyakinan sebenarnya di kelas itu ada suatu peraturan yang tidak tertulis, sehingga misalnya kalau ada guru yang menyampaikan materi, anak-anak harus diam. Dan itu sebenarnya tidak perlu dituliskan, tetapi anak-anak harus paham tentang apa istilahnya kesepakatan atau keyakinan kelas yang ada. Kemudian misalnya apabila selesai proses pembelajaran, anak-anak harus menaikkan bangku atau membersihkan ruangan. Sebenarnya itu pun tidak perlu dituliskan sebagai keyakinan kelas, tapi anak-anak paham, bisa dipahami, dan itu menjadi suatu tradisi atau budaya yang harus dilakukan di masing-masing kelas. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Adakah yang perlu di-sharingkan lagi Bapak Ibu? Jadi maksudnya abstrak itu tidak perlu dituliskan. Tidak perlu dituliskan, tetapi menjadi suatu keyakinan kelas yang sudah bisa dipahami oleh warga kelas. Tapi di nomor 2 kok ada dituliskan berupa pertanyaan, pernyataan universal seperti itu. Pernyataan universal itu adalah karena universal itu kan menyeluruh ya. Jadi pernyataan ini diharapkan bisa istilahnya membawahi ya, atau menaungi semua warga kelas tersebut. Jadi yang bersifat umum, karena masing-masing individu itu mempunyai perbedaan, sehingga universal. Misalnya kesepakatan kelas, contoh keyakinan kelas yang bisa dilakukan. Satu misalnya ketika ada suatu tugas dari guru, berapa lama harus selesai untuk dikerjakan atau dikumpulkan. Nah, tanpa harus ada suatu apa istilahnya opera-opera ya, tanpa harus ada opera-opera, apabila itu sudah dibuat suatu keyakinan kelas, jadi anak-anak harus sudah bisa memahami bahwa apabila ada tugas dari guru, misalnya 2 hari sudah harus selesai dikumpulkan. Ya sudah, kalau tahu konsekuensinya seperti apa. Bahkan bisa dibuatkan misalnya kalau misalnya anak tidak mematuhi keyakinan kelas, konsekuensi atau sanksi yang diberikan pada warga kelas tersebut apa, itu juga bisa dibahas ketika membuat suatu keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Sudah cukup? Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya pada kegiatan kali ini saya sudah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Harapannya Bapak Ibu sudah bisa mengetahui budaya positif dan bisa mengimplementasikan apa yang sudah Bapak